Welcome home, Mutan. Selamat datang di podcast House Vital Podcast. Ini adalah podcast di mana-mana. Gue ngomong apa sih? Gue ngomong Ini adalah podcast tempat di mana kita membicarakan tentang hal yang vital-vital, dimulai dari subjek vital, objek vital sampai dengan alat vital. Dan ini adalah daily podcast. Yeay, sudah 3 hari. Hari keempat. Ini adalah hari keempat gue bertahan setiap pagi jam 7 pagi gue ada di sini nemenin lo buat kita ngobrol-ngobrol apa aja sih sebenarnya yang bisa gue obrolin. Nah, buat para mutan nih sekarang, buat yang belum tahu, mutan adalah sebutan gue untuk para pendengar-pendengar gue, orang-orang yang beli tiket show gue, orang-orang yang nonton YouTube gue, dan orang-orang yang dengerin podcast gue. Buat para mutan, hari ini adalah cerita seru. Gue pengen cerita sama lu. Mungkin sebagian banyak yang tahu, selain dokter, gue adalah seorang magician, seorang pesulap, orang yang mencintai seni sulap dengan hal yang luar biasa menurut gue. Nah, kenapa gue menyukai sulap? Karena sebenarnya sulap itu memberikan hope buat gue, buat semuanya. Kalau gue pernah cerita kemarin sama lo, kalau gue itu sembuh dari gagap juga gara-gara gue belajar mentalism gitu. Gue belajar sulap, gue belajar tangan gue juga bisa nggak gitu basah lagi gara-gara gue sering main kartu dan lain sebagainya. So, sulap give me a hope, bikin gue memberikan gue sebuah harapan. Nah, untuk itu buat para mutan yang mendengar gue, buat para mutan yang belum pernah nonton pertunjukan gue, lo bisa nonton pertunjukan gue, dan ada pertunjukan spesial gue judulnya Bugil. Ya, kalian bisa menonton kembali, yaitu pertunjukan mentalism. Gue membaca pikiran orang lain tanpa trik sulap. Jadi ini efeknya sulap, tapi gue tidak menggunakan trik apa-apa. Semuanya itu 100% ilmiah untuk membuktikan apakah telepati itu ada. Nah, lo bisa nonton lagi itu di kurangterkenal.com. Lo cari di situ, buka di situ, paling depan itu ada posternya, Bugil namanya, dan lo bisa klik, harganya cuma 35.000. Lo bisa beli, nonton di situ kayak nonton YouTube, tapi lo bayar dulu. Bayarnya bisa pakai GoPay, bisa pakai OVO, dan bisa pakai transfer bank. Lo langsung ke sana di kurangterkenal.com. Oke, langsung aja. Kenapa gue menyukai sulap, guys? Karena tadi memberikan hope, dan setelah gue teliti tentang ketika gue suka sama sulap, lalu gue meneliti tentang sebenarnya Indonesia itu adalah land of magician. Karena gua mendengar dari mulai Aceh sampai dengan Papua itu penuh dengan magic, penuh dengan keajaiban, men. Oke, kita ini 7 keajaiban dunia itu ada di Indonesia. So gua mengatakan bahwa Indonesia adalah magic land, kota sihir. Nah, ini gua buktiin sama lu. So mungkin ada beberapa segmen yang akan gue ceritain. Jadi kalau misalkan gue ngelihat gak ada berita yang bisa diangkat atau apa segala macam, gue akan menceritakan tentang kejadian-kejadian magic yang ada di Indonesia. Dan kalau lo mendengar ini dan lo di daerah lo itu juga ada cerita tentang yang ajaib di daerah lo boleh share sama gue ceritanya apa. Nanti gue bacain di podcast gue ini. Oke, ini cerita yang pertama kali gue dengar dan pertama kali gue sadar bahwa di Indonesia itu ada sebuah legenda yang sulap banget, yang magic banget, yang keren banget. Oke. Dan ini terdapat di daerah gue, yaitu Sumatera Utara. Nah, nextnya kita akan bahas dari daerah lain, tapi kali ini gue bukan membahas dari daerah Sumatera Utara. Kenapa gue bilang bahwa Indonesia is the magic land, the magic paradise.
apa ya? So, memang kita tuh dari dulu tuh memang udah keturunan pesulap, men. Keturunan para penyihir. Ya kan? Ini gue ceritain sama lu. Gue nggak tahu ini karena ini menyangkut tentang suku seseorang. Jadi kalau salah, gue mohon maaf. Tapi ini adalah suku Sumatera Utara kan ada marga ya. Kayak gue kan dari keluarga Siregar. Nah, eh, ini itu menyangkut salah satu marga di Batak. Oke, ini adalah marganya nenek gua. Marganya nenek gua dari sisi nyokap. Nah, marganya ini itu tuh terkenal sebagai marga-marga orang-orang yang pesulap. Lo gak tahu kan? Lo gak tahu kan? Ini gue ceritain sama lo, gue ceritain sama lo. Cerita ini pertama kali gue denger dari nenek gue, almarhumah nenek gue. Jadi nenek gue tuh pernah cerita ini waktu gue kecil. Gue nggak percaya tadinya, karena gue dari kecil udah skeptis. Gue nggak percaya, tapi nenek gue nyeritain itu sama gue. Gue ngerasa oke, enough, you are magicians. Oke, enough. Dan kemudian kita datang, itu gue masih kecil banget, umur gue masih 11 tahun atau 12 tahun gitu. Lalu kita datang ke kampungnya nenek gue, kalau nggak salah nama daerah namanya Maga, di daerah Sidumpuan sana. Itu saudaranya nenek gue, itu kan satu marga semua tuh. Saudara nenek gue tuh nyeritain hal yang sama lagi tentang asal muasal nenek marga itu. Jadi ceritanya tuh kesannya kayak legenda, kayak dongeng gitu. Tapi gue mikir kayak, oh, oke. So it's not real, man. It's not real. Oke. Nah, back then, maksudnya setelah gua udah gede dan gua nggak sengaja ngebaca karena gue suka baca situs-situs Batak gitu kalau gua lagi kangen sama kampung. Gua baca dan ternyata cerita itu muncul lagi. Gua nggak tahu apakah ini legenda, apakah ini memang karangan orang. Gua nggak tahu, but nenek gua nyeritain itu. Saudara di kampung nyeritain itu juga. Persis sama. Sehingga gue baca di artikel juga persis begitu. Nah, detailnya gue dapat dari artikel, tapi jalan cerita dan sebagian detail yang masih gue ingat itu sama seperti apa yang nenek gue puluhan tahun yang lalu nyeritain ke gue. Nah, gue akan ceritain sekarang sama lu bahwa dulu di zaman kerajaan ini ada sebuah di nama daerahnya di daerah Mandailing sana ya, Mandailing. Lo bisa googling namanya daerah Mandailing. Itu di daerah Sungai Batanggadis. Jadi lo boleh googling sekarang Sungai Batanggadis, Mandailing, Sumatera Utara. Oke, itu dia daerah selatan Sumatera Utara. Jadi udah deket sama perbatasan Riau. Daerahnya tuh sekitar di situ. Itu kampungnya nyokap gue juga di situ. Kampungnya bokap juga di situ. Oke. Nah, kerajaan ini dikenal dengan nama Huta Bargot. Oke. Dan dia punya rajanya namanya adalah Sutan Pulungan. Oke, jadi marganya adalah Sutan Pulungan. Bukan Sultan, tapi Sutan Pulungan. Ya, Sultan itu kayak sebutan raja gitulah di zaman dulu. Sutan Pulungan, dia adalah seorang raja dari kerajaan namanya Huta Bargot. Oke, nah dia itu punya permaisuri dan dia punya seorang seorang anak putra, masih bayi. Oke, nah dia itu punya kesibukannya adalah memburu. Jadi satu waktu tuh dia lagi memburu nih, ya kan? Kayak lo tau lah kerajaan kan, kalau dia lagi mau jalan, dia lagi berburu gitu. Sebelum dia berburu dia bangun tidur, terus dia ngeposting dulu di Instagramnya. Dibilang hari ini mau memburu ya gitu kan. Kan biasanya kan kepala-kepala negara begitu. Sebelum ngapa-ngapain dia ngeposting dulu di sosial media kan. Ada yang nge-tweet, ada yang. Tapi kok yang ini si Pulungan itu setelah gue tanya dia pakai Instagram sih. Dia pakai Instagram. Jadi dia nge-posting dulu di Instagram. Gue mau buru nih, saya gitu. Dia izin dulu sama anaknya, izin dulu sama istrinya. Istrinya nggak ikut karena dia mau naruh anaknya di PAUD ya, kebetulan. Ini kan zaman kerajaan anjir.
Oke. Nah, setelah itu si Raja Sultan Pulungan ini terus dia bersama para hulu balang lah ya dan prajurit-prajuritnya itu dia pergi ke hutan untuk berburu rusa. Ya, untuk berburu rusa. Yang naik ini kan, naik kereta kuda. Namanya juga raja kan, kereta kuda dibuka jendelanya terus rakyatnya wah, dada. Lihat rakyat miskin dia bagi sembako, dia bagi buku tulis, dia bagi-bagi sepeda ya gitu. Kayak kayak Pak Jokowi ya. Raja Pulungan ini. Oke. Nah, sampailah dia di hutan. Terus kan dia punya anjing, dia bawa anjing. Nah, anjingnya itu namanya adalah sebentar, gue takut salah soalnya ini gue Pamutung. Anjingnya namanya Pamutung. Jadi tiba-tiba si Pamutung ini dia lari ke tengah hutan gitu. Terus gitu. Terus gue lihat, hah, ada apa nih? Wah, pasti dia melihat sesuatu. Baiklah, Hulu Balang, silahkan kejar itu si Pamutung. Dikejar lah Pamutung. Dikejar si Pamutung itu. Terus ternyata si Hulu Balangnya dan prajurit-prajuritnya itu ngelihat sekelebat ada cewek lari tengah hutan. Gitu. Wah, dikejar dong. Kamu, sini kamu. Tiba-tiba dia lari terlalu jauh dan dia lihat di tempat tadi si cewek itu berdiri ada satu buah keranjang. Dan begitu keranjang itu dibuka, ternyata isinya adalah voucher makan. Enggak ya? Gue berusaha ngelucu, tapi nggak lucu. Oke. Begitu dibuka, isinya adalah bayi. Bayi laki-laki. Gokil. Bayi laki-laki. Wah, ini pasti ditinggal sama perempuan tadi nih. Ya udah, kalau gitu Hulu Balang bawa ini bayi. Bayi ini pun dibawa ke kampungnya. Dia bawa ke kampungnya, terus eh, dia bilang, ya udah bawa aja nih ke kampung. Dia bilang sama dia pulang, dia bawa permaisurinya. Dia bilang ke permaisurinya kalau eh ini nih aku punya ini nih punya bayi nih nemu di hutan. Oh gitu. Ah, tapi kan kita punya bayi juga. Gimana? Ya udahlah kasih aja lah ke janda-janda di sini supaya janda-janda yang butuh. Nah, dia datanglah, dibikinlah bukan dibikin. Nah, didatanginlah satu orang janda yang sepertinya bisa untuk merawat si bayi ini. Nama jandanya adalah si Sawa, janda tua, ya kan, yang gak punya anak. Jadi dikasih lah sama rajanya nih. Nih, kau urus lah ini ya. Kau urus nih, kau kasih makan, kau bagus lah. Nah, si Sawa ini kan kerjanya sebagai petani. Si janda tua ini kan kerjanya sebagai petani nih. Jadi tiap hari dia bawa lah itu bayi sambil dia kerja sebagai petani. Cuman karena dia nggak punya keranjang bayi, ya kan. Waktu itu ongkos kirimnya mahal. Mau beli kereta bayi itu mahal. Ya, jadi dia narok lah si bayi itu di keranjang anjing. Keranjang anjing tuh bahasa Bataknya adalah si barwar. Barwar namanya, bukan, sorry. Barwar namanya. Keranjang Batak. Nah, makanya nama si anak ini pun dipanggil sama orang-orang itu namanya si barwar. Gitu, atau si kandang anjing. Si barwar. Nah, waktu dia udah gede, si barwar itu anaknya umurnya udah 5 tahun. Udah gede nih. Udah gede, udah tampan gitu ya, udah ganteng. Terus dia jalan, begitu dia jalan, ternyata anak ini mukanya mirip sama anaknya raja. Mirip banget, sampai-sampai sering ketuker. Gitu, kalau dia ketemu sama dia jalan ke pasar gitu, si Barawar ini jalan ke pasar, orang-orang tuh langsung tunduk sama dia karena dikira itu anak raja. Gitu. Wah, dikira itu anak raja. Saking miripnya. Dan sering main bareng. Jadi orang kira itu anak kembar karena identik. Katanya itu mirip banget gitu. Nah, karena ada eh, pada satu hari si Sultan Pulungan ini ngerasa kan, waduh, ini nggak bisa begini dong. Ini kan anak nemu. Masa anak nemu dianggap sebagai anak raja? Nanti anak gua gimana dong? Nah, gitu. Gitu, terus
akhirnya si Raja Sultan Pulungan ini pun punya niat nih untuk membunuh si Sibarwar ini secara rahasia biar orang-orang tahu nggak banyak. Nah, pada satu hari Sultan Pulungan ini mengumpulkan seluruh pembesar kerajaan untuk menyusun rencana pembunuhan rahasia itu. Jadi dibunuh pelan-pelan. Nah, dalam sidang tersebut, ia memerintahkan kepada pembesarnya agar segera menyelenggarakan upacara adat Sopo Godang. Lo tahu Sopo Godang? Sopo Godang itu acara adat besar gitulah kalau di Sumatera Utara. Nah, yaitu penggantian. Jadi di acara Sopo Godang itu tuh ada pengganti yang tiang besar balai sidang yang udah lapuk. Jadi biasanya tuh kalau lu boleh googling deh di tiap ada acara Sopo Godang gitu. Itu tuh ada tiang kayak paku bumi. Itu gede banget tuh. Itu terbuat dari kayu dan ditancap tuh dalam banget. Itu dalam banget gitu. Jadi ditancepin gitu. Nah, Sopo Godang itu adalah upacara penggantian tiang itu. Jadi tiang yang udah lapuk tuh diganti sama tiang yang baru gitu. Nah, Sultan Pulungan itu akan menyelenggarakan upacara adat tersebut secara besar-besaran di istana kerajaan Huta Bargo tadi. Karena ia ingin memanfaatkan keramaian untuk menutupi pembuatannya perbuatannya membunuh si Sibarwar tadi. Gitu. Nah, akhirnya si Sibarwar itu ditangkap. Guys, ditangkap terus dimasukin ke dalam kandang. Cuman kan kadang kita nggak tahu ya yang mana ini si Barwar karena mirip sama anak raja. Supaya dia tidak tertukar, jadi si Barwarnya itu dikasih tanda merah di jidatnya. Oke, tanda merah di jidatnya terus dimasukinlah dia ke dalam satu tempat. Ke dalam bentar. Gue takut salah nih. Eh, kayaknya dia dimasukin langsung ke dalam lubang. Mereka melihat sebar orang sudah diberi tanda dengan sedang berdiri itu jauh. Oh ya, jadi bukan ditangkap, tapi sisi Barwarnya itu dikasih tanda merah gitu, dikasih tanda merah, terus disuruh ikut. Nah, lagi main-main gitu, terus dia ketemu sama anaknya raja, terus dia bilang nih, anak raja bilang, kok kamu punya tanda merah di situ? Kok aku nggak ada? Oh kamu mau tanda merah? Mau dong. Udah ini dihapus tanda merah dia, dikasih lah, dibikinlah tanda merah di anaknya si raja. Begitu guys. Jajan, lalu tiba-tiba Sulu Balang dia udah mulai nih. Jadi kan rencananya adalah itu kan kita mau pergantian tiang. Jadi si Barwar tadi dikasih tanda merah supaya prajurit tahu pas begitu upacaranya mau dimulai, si Barwarnya dimasukin ke dalam lubang, ditanam paku bumi, boom, jadi mati. Orang nggak tahu tuh si Barwar itu. Gitu cara membunuhnya guys. Nah, cuman akhirnya dia ketemu nih sama anaknya raja. Anaknya raja bilang, kok lu punya tanda merah, udahlah sini diganti. Jadi yang punya tandanya itu adalah anaknya raja. Si Barwar kabur ke rumah maknya. Nah, terus dilihatlah itu, wah, oke kita mulai adat. Oke, cari si Barwar begitu dilihat. Ini nih tandanya merah. Dimasukin ke dalam lubang, begitu dimasukin ke dalam lubang, ditusuk bumi, boom. Mati. Yang mati adalah anaknya raja. Nggak lama kemudian anaknya raja itu sadar. Wah, anjir, ini anak gua. Oh enggak ya, enggak pakai gua ya orang Batak mah. Anak aku ini. Ini anak aku yang aduh, kok mati. Ternyata sudah transportasi. Ternyata si Barwar itu sakti. Ini perlu kita tangkap aja si Barwar itu. Ditangkap lah semuanya. Ditangkap. Terus sampailah dia di sungai Batanggadis tadi. Sampai sungai dia kabur nih sama si Senawanya. Terus ini gimana? Udah tenang aja mak, katanya gitu. Ini gimana nih kita harus kabur? Ya udah mak tenang aja. Nanti nanti si Barwar tenang aja gitu. Dia bawa lah ke tepi sungai di daerah di tepi sungai Batanggadis tadi. Udah mak kita ke sungai Batanggadis aja. Iya. Ya udah kita nyebrang mak, nyebrang. So, begitu nyebrang kan prajuritnya datang tuh, mau nyebrang juga kan. Begitu nyebrang tangannya di swipe gitu sama si Barwar. Gitu langsung banjir. Wow. Gue ceritanya kayak ada sound effect gitu ya.
Langsung banjir men, gan gitu. Jadi prajurit-prajuritnya semua kebawa sama arus. Nah, sampai di situ orang kampung di situ mengatakan si Barowar itu si sakti, atau bahasa Bataknya Nasaktion. Jadi Nasaktion, yang sakti. Sakti kali kau Nasaktion. Gitu. Panggilannya adalah si sakti. Nasaktion. Nah, sejak saat itu Nasaktion itu pun punya keturunan, dan keturunannya dikenal dengan nama Nasution. Gimana? Magic gak tuh? Pertama, dia bisa selamat dari, dia bisa teleportasi kan. Dengan trik ya, dia bisa teleport yang tadinya orang kira itunya raja, udah yakin banget kalau itu dia, lalu dipakai balut ternyata bukan dia. Ternyata itu adalah anaknya. Bisa di switch, bisa teleportasi. Ya, triknya adalah itu. Nah, sedangkan di Sungai Deli gue nggak tahu, mungkin triknya adalah dia sudah tahu kalau eh, mau banjir, mungkin dia pernah datang ke sana, wah jam segini waktu ada banjir bandang nih, akhirnya dia suruh lamanya buat ngelewat ke Sungai Batanggadis gitu, karena jam mungkin di waktu jam di waktu-waktu segini itu ada banjir, dia suruh lewat, terus tinggal di timing yang tepat dia tinggal dan banjir datang lagi begitu. Dan orang-orang mengira bahwa beliau adalah sakti, sehingga sampai sekarang menjadi harapan buat semua orang dengan nama Nasution. So buat para mutan yang mendengar ini dan kalian bermarga Nasution, kalian harus tahu kalau kalian adalah keturunan pesulap. That's pesulap. Karena tujuan pesulap itu kan tujuan pesulap itu bukan menghibur guys. Tujuan pesulap itu adalah memberikan harapan. Harapan daerah orang-orang sekeliling lu, harapan kepada orang lain, menceritakan tentang keajaiban atau menunjukkan tentang keajaiban. Tujuannya adalah supaya itu bisa menjadi solusi buat solusi dan inspirasi sih buat para penonton-penontonnya. Itu yang bikin gue suka sama sulap. Itu salah satu cerita atau legenda. Namanya juga legenda, gue nggak tahu, mohon maaf kalau detailnya masih ada yang salah, karena gue ngambil dari beberapa sumber yang gue juga takut kalau itu nggak kredibel. Tapi nenek gue dulu pernah cerita, nenek gue itu kan Nasution, dan di ceritanya itu juga Nasution dia juga nyata yang sama. Lu tahu di Sungai Batanggadis ini, itu dulu tuh uyut-uyut kami si Barowar itu tinggal dicentikan aja, itu sungai langsung jalan, semuanya hancur kayak cerita Nabi Nuh gitu. Dia bisa, jadi kalau saudara nenek gue tuh cerita lebih ekstrim lagi. Jadi ceritanya kayak anak raja dulu, si Barowar ini udah dimasukkan ke dalam lubang, lalu begitu pas mau dibunuh tiba-tiba bisa berganti sama anak raja, dengan cerita yang lebih masuk akal yang gue baca dari artikel, yaitu ketika dia mau sebelum dibunuh dia ketemu sama anak rajanya iri, kok dia punya tanda merah, kok gue nggak punya tanda merah, mau ini kasih aja dipindahin tanda merahnya. Dia kabur pergi ke tempat emaknya, ya karena mirip mereka, jadi prajuritnya bilang, ini nih si Barowar nih udah kita kasih tanda warna merah, dibawa, padahal tuh anak raja. Di switching kalau bahasa sulapnya, di switch. Ada penukaran. Dan tapi itu men, gue yakin bahwa semua cerita-cerita terjaman dulu itu semua keajaibannya, baik itu jadi batu atau apapun itu semua memiliki makna, memiliki harapan yang sebenarnya buat lu. Nah, harapan yang ada di sini itu adalah bahwa di Indonesia itu tuh kita punya cerita tentang orang sakti. Dan itu udah ada dari dulu. Kita udah punya pesulap dari dulu kan. Udah membekas di darah kita orang Indonesia, bahwa kita punya kisah-kisah ajaib. Bukan horor ya. Kalau lo lihat tadi di Nasution tuh bukan horor, bukan cerita horor. Kan cerita horor tuh ada kayak kalau lo nggak makan ini terus lo sakit, kalau lo nggak makan ini terus lo kena penyakit apa, itu kan horor banget ya. Ini nggak horor.